Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Wicak di channel programmu. Di video yang kelima ya, ini udah kelima. Kita membahas tentang database ya nanti. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang konfigurasi model, controller, ya, PNV juga. Ya, saat ini kita membahas tentang database ya. Nanti ada database header juga gitu. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan bacanya tetap semangat. Dan kita langsung masuk ke coding ya. Jadi dalam buat database itu ada istilahnya namanya migration ya, migrasi. Jadi di dokumentasinya Laravel, teman-teman bisa dicek ya. Cari aja migration ini ya, diklik ya. Nanti munculnya seperti ini. Di sini ada beberapa penjelasan ya, cara membuat table, update dan lain-lain ya. Kolom juga ada ya. Jadi migrasi ini bisa dibilang ya bisa mengkontrol database teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu membuat database secara manual. Biasanya kan teman-teman untuk membuat tabel aja new, terus bikin satu-satu ya, tabelnya apa, panjang datanya berapa gitu. Nah, untuk migration ini teman-teman cukup pakai coding aja kayak gitu, lebih simpel ya. eh di bawahnya ada cara-cara ya untuk bikin tabelnya gimana namanya ya. PHP Arca Migration Create, nama tabelnya apa, table. Terus bawah-bawahnya juga ada, nanti bisa teman-teman pakai ya. Ini tampilannya. Kita langsung coba aja ya, langsung coba praktekkan aja biar nggak bingung nih ya. Jadi di sebelumnya ini ditutup dulu aja, tutup dulu biar nggak bingung. Nah, oke, untuk membuat table ya, teman-teman bisa pakai terminal. Terminal ini bisa pakai CMD atau Git atau bawaan dari Laravel Artisan ya. Kan teman-teman udah instan ya, udah install di ekstensi di sini ya. Jadi pencet aja Ctrl Shift maaf Ctrl backtick ya. Backtick itu yang ini nih, yang sebelahnya satu ya kalau teman-teman nggak tahu. Yang ini maaf, yang ini nih. Nah, kan ada petik ya, jadi ada backtick juga. Yang sebelahnya satu kalau di keyboard saya. Oke, untuk membuat database secara instan ya. Jadi di Laravel sendiri itu punya apa ya namanya? Punya template ya. Punya template database kayak gitu intinya. Nah, cara makainya, cara manggilnya atau cara buatnya, nah, teman-teman ketik aja PHP Artisan Migrate, enter ya. Di sini ada yang sudah dibuat ya teman-teman. Coba cek di database teman-teman ya. Kita refresh. Latihan ya. Nah, ini udah dibuat langsung nih ya. Ada user, ada personal access token, ada user, ada migration juga ya di sini. Terus dulu migration dan lain-lain ya. Jadi untuk migration sendiri itu ini salah satu tabel yang tidak akan dihapus oleh Laravel ya. Karena untuk migrasi ini biar kita itu tahu database kita itu baru di apa aja gitu, baru pernah ngapain aja lah kayak gitu intinya. Jadi untuk bisa dibilang menyimpan histori. Kita kembali lagi ke latihan. Kalau di sini tuh agak sulit ya, kalau di akun harus di refresh dulu terus baru pencet latihan kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau di punya teman-teman ya apakah sama nggak seperti yang punya saya. Oke, ini clear dulu aja. Maaf, clear dulu. Oke, biar nggak terlalu banyak ya. Kita cek ya teman-teman, database-nya di mana sih? Ya, ini close dulu, close. Database-nya itu ada di sini ya. Database ya. Cek di migration ya. Nah, ini adalah database yang dibuat. Misalkan user ya, user di sini. Ya, ini adalah field atau atribut yang dibuat ya. Jadi di sini kan di user ini kan ada macam-macam nih, nama, email dan kawan-kawan. Nah, itu di sini. Ini bisa teman-teman edit, bisa teman-teman ubah juga. Ubah edit sama aja ya.
bisa teman-teman hapus ya, misalkan pengen menghapus apa ya, ini verifikasi gitu, ini kita hapus. Terus kita pengen nambah lagi satu, misalkan untuk role ya, untuk role deh, kita misalkan ada role itu string aja ya, libertas string, terus isinya itu role gitu aja ya, karena ini kan untuk user ya, user yang untuk login nanti kita. Oke, di sini memang belum terubah ya teman-teman ya, masih belum diubah. Nah, ya kan belum. Nah, caranya, nah, silakan teman-teman bisa dibilang untuk merefresh dulu ya, merefresh tabel ya. Jadi ketik dulu php artisan migrate titik 2 rollback, enter ya. Nanti yang lama akan hilang ya, akan hilang ya, tapi yang migrasi masih sama ya, karena kan menyimpan ini ya, menyimpan history ya, history tabelnya baru diapain aja kayak gitu. Terus kalau sudah di reset, terus ketik lagi php artisan migrate ya, nanti akan otomatis terbuat. Kita refresh, cari user, di sini udah ada role ya, udah masuk ya. Terus ada cara lain ya, jadi ada perintah yang bisa dibilang gabungan dari rollback sama migrate ini, jadi dihapus terus dibuat langsung, yaitu php artisan migrate titik 2 fresh gitu. Misalkan kita nggak mau pakai token deh, kita hapus tokennya, save ya, kita enter. Nanti ini yang akan kita hapus tapi langsung dibuat gitu, langsung ada isinya gitu ya. Kita hapus yang token tadi ya. Oke, gitu caranya untuk membuat database. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik ya, ngetik satu ID, nama, dan kawan-kawan gitu. Terus gimana kalau misalkan ingin menambahkan database yang lain seperti misalkan data siswa gitu misalkan, ada caranya juga. Nah, tapi sebelum ke sana ya, di sini mungkin saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi untuk perintah migrate itu artinya menjalankan yang up ini ya, function yang up. Kalau misalkan yang rollback itu menjalankan function yang bawah gitu. Jadi kalau migrate fresh artinya ini dijalankan terus ini dijalankan gitu ya. Ya itu hanya penjelasan sedikit aja ya. Terus selanjutnya gimana caranya kalau teman-teman bikin tabel baru gitu, tabel di luar yang ada di sini gitu misalkan. Nah, untuk membuat tabel lagi, misalkan kita ingin bikin langsung nih, bikin model, controller, terus migrasinya, factory-nya, seedernya misalkan ya. Jadi ini ya teman-teman yang dimaksud factory, migration, seeder gitu. Yaitu ada cara lainnya, misalkan biar sekali buat itu langsung terbuat semuanya kayak gitu. Kontrol backtick, backtick ya, backtick lagi. Ini clear dulu ya. Kita ingin bikin, oh, maaf maaf maaf. Kalau pakai terminal mungkin agak sulit ya. Jadi pakai yang ini aja. Ctrl Shift P, kita bikin model. Misalkan kita bikin model namanya student ya. Karena ini misalkan untuk sekolah. Enter, create migration kawan-kawan. Yes ya, jadi ini pilih yes. Oke, akan terbuat semua ya. Controllernya udah, modelnya udah. Ini kita close dulu. Terus factory-nya udah dibuat ya, nanti kita akan bahas tentang factory. Terus seedernya juga sudah ada ya, jadi otomatis dibuat semua. Nanti kita bahas tentang seeder juga ya, jadi akan banyak yang dibahas. Terus cari yang student table ya di sini. Misalkan kita ubah misalkan table string nama itu aja ya. Jadi ada dua atribut, ID sama nama aja misalkan. Kita save, terus kontrol backtick, php artisan migrate
fresh ya, yang tabel student sudah dibuat done ya. Kita cek nih ya, udah dibuat. Terus masuk ID name ya. Jadi untuk membuat tabel seperti itu ya teman-teman, buatnya di sini, buatnya kayak gitu ya. Jadi lebih enak, teman-teman nggak perlu bikin satu persatu. Nah, itu untuk bikin tabel. Terus gimana nih untuk mengisi data? Nah, mengisi data kalau di Laravel sendiri itu ada yang namanya database header ya. Di dokumentasinya ada. Jadi dokumentasi silakan jadi cek-cek untuk nyontek ya, seeding ya. Jadi membuat data random ya, data acak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu, misalkan nih, karena masih pembuatan aplikasi, misalkan untuk memasukkan nama user kan mungkin butuh banyak ya. Nah, itu bisa nih kita pakai seeder ini gitu. Oke, caranya untuk membuat seeder ini cukup mudah ya. Ini kan kita udah ada tabel di student ya. Misalkan kita ingin ngotak-ngatik yang user dulu ya, untuk login misalkan. Caranya adalah ketik aja php artisan migrate, misalkan fresh dulu, kita buat fresh dulu, terus seed gini bisa, atau kita cek dulu nih, bisa pakai ini php artisan make seeder gitu bisa, atau pakai cara yang ini ya. Oh, ini nih, php artisan db seed gitu, pakai ini juga bisa. Kalau migrate dulu kan kita buang data yang lama terus bikin baru lagi. Tapi kalau misalkan langsung db seed gitu ya, maka otomatis akan dibuat. Kita cek yang user, coba user. Oh, refresh dulu user. Oh iya, sebentar, saya lupa. Saya lupa teman-teman ya. Kita cek di mana ya? Di sini, di factory ya. Jadi untuk apa sih namanya? Seeder ya. Itu ada di sini, database seeder. Ini untuk yang ini ya, untuk yang database yang global gitu. Saya sampai lupa ngomong. Ini belum diaktifkan dulu ya. Jadi silakan diaktifkan dulu ya, save. Kita jalankan lagi. Misalkan deposit dulu ya, PHP artisan deposit. Kita mau bikin 10 nih ya. Coba dulu refresh. Nah, kalau ada yang error kita cek di user factory-nya. Di sini ada yang belum diganti ya teman-teman ya. Kita kan menghapus beberapa table. Ya enggak. Kalau misalkan ini mau dibalikin juga bisa. Silahkan. Misalkan nggak mau diubah dulu deh gitu ya. Save. Ini sama aja ya, nggak usah diubah dulu. Kan tadi nggak ada yang token ya. Kita refresh dulu. Langsung isi ya, refresh langsung isi. Harusnya udah muncul. Refresh. Oh ya, salah. Udah muncul ya tadi. Ya, 10 data acak gitu. Jadi sudah muncul. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ingin membuat data yang baru ya, jangan lupa kalau misalkan menghapus apa ini, email verifikasi atau misalkan token ya, itu di faktornya juga dihapus ya. Misalkan ini nih kita hapus nih token, save, berarti ini dihapus juga, save. Itu yang bikin tadi error ya. Coba kita bikin migrate fresh sheet, kita refresh ya, muncul gitu. Atau kalau mau menambahkan table lain, maaf, menambahkan atribut lain, kolom lain juga bisa di bagian ini ya, migrasi ya. Misalkan tadi ada role ya. Kalau misalkan ada role, kita copy aja dari password deh, namanya role. Terus pingin diacak ya, pingin diacak di factory ya. Jadi ya, cukup bingung karena terlalu banyak file. Namanya role ya, misalkan role-nya pingin acak
misal kalau nggak acak misalkan satu deh gitu, atau random ya, random juga boleh kalau mau random, tapi mungkin satu dulu aja nggak apa-apa. Ini untuk student ya, ini untuk user. Oke, harusnya sih nggak error ya database header. Ini untuk user. Oke, kita refresh. Maaf, belum kita jalankan. PHP artisan migrate fresh sheet. Oke, harusnya sudah masuk. Nah ya, udah masuk roll satu. Ya, jadi teman-teman nggak perlu membuat secara manual ya. Passwordnya pun sama, create-nya sama, namanya acak ya, namanya acak. Karena ini kan fitur factories ya, fitur acak gitu. Apa lagi nih? Mungkin ini aja deh ya. Salah satu tambahan lagi, misalkan teman-teman pengen bikin database header ya dari kelas lain gitu. Teman-teman bisa pakai cara ini, use class ya misalkan, atau klik kanan import al class deh. Kita pengen yang apps model user gitu. Nah, nanti otomatis masuk nih ya user, yang ini tinggal dihapus saja gitu ya, jadi lebih enak ya. Itulah kenapa tadi saya ya sarankan ya pakai PHP namespace resolver itu. Save, masih aman ya, nggak error. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk seeder ini. Jadi cara bikin database-nya perlu diingat pakai migrate ya, PHP artisan. Coba cek lagi deh, migration ya. Jadi kesimpulannya, nanti kalau teman-teman bikin database itu bisa pakai cara bikin model gitu, bikin model tapi langsung dibuat migrasinya, dibuat faktorinya sama seedernya, itu boleh, silakan. Atau pakai cara ini, cara yang PHP artisan migrate ya, cara ini itu bisa. Jadi untuk merefresh tadi bisa pakai rollback atau migrate titik dua fresh gitu. Kalau untuk mengisinya bisa pakai seed ya, SEED ya, ya di sini. Tapi jangan lupa untuk mengaktifkan seednya ini di factory ini ya, maaf di seedernya, database seedernya itu diaktifin dulu ini ya. Jadi kurang lebih migrate seperti itu ya teman-teman ya, migrate sama seeder. Untuk seeder juga ada ya, untuk pengertiannya, cara-caranya ya. Jadi jangan malu-malu, jangan malas-malas untuk mencontek di dokumentasi gitu, karena ini sangat bantu nanti ya. Oke, oke, mungkin cukup sekian aja ya untuk database. Jadi tadi sudah saya jelaskan untuk kesimpulannya ya, cara pakai database-nya, cara buatnya kayak gitu, cara create, cara mengubah isinya, cara nambahin isinya juga ya. Nah, nanti di video berikutnya mungkin kita akan coba login ya, akan coba, atau mungkin kita akan mencoba sedikit edit-edit yang ada di database ya, karena itu kan cukup penting. Oke, pokoknya ditunggu aja di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dan ngoding itu bukan yang penting bisa, tapi yang penting terbiasa ya. Jadi teman-teman dibiasakan dulu ngodingnya ya, biar lama-lama itu bisa kayak gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.